Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Jadi hari ini kita mau bahas ya video analisa untuk minggu keempat ya di bulan Mei ya 2021, di mana minggu ketiga kita sudah lewatin dengan hasil yang manis ya, positif ya. Jadi kalau teman-teman yang follow dari video-video analisa profit training ya, pasti teman-teman juga tahu ya, analisa minggu ketiga itu rata-rata hasilnya positif ya. Jadi sekarang kita akan lanjutin untuk analisa minggu keempat di bulan Mei ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru saja nonton video dari profit training ya, jadi Andrew harapkan untuk teman-teman mempersiapkan ya nonton video ini, karena ini kita menggunakan chart ya. Jadi teman-teman nonton di layar yang lebih besar ya, supaya chartnya lebih detail dan harganya lebih detail. Nah, yang kedua ya, apabila teman-teman merasa suara Andrew ini terlalu kecil ya, silakan menggunakan headset ya, supaya kualitas audionya lebih besar lagi. Yang ketiga adalah siapin alat tulis ya, supaya teman-teman bisa mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Baik, jadi kita akan mulai ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat ya, Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader 4. Di sini Andrew menggunakan broker dari Exclusive Market, di mana broker ini Andrew pakai ya untuk real account Andrew juga ya. Jadi teman-teman bisa lihat di kiri bawah, ini adalah nama Andrew ya, Andrew Chai. Dan di sini Andrew pakai VPS ya, untuk Andrew jalankan robot ya, karena kebanyakan kan kalau Andrew itu trading menggunakan robot ya. Nah, jadi ini adalah MetaTrader 4 dan kita sudah mengeluarkan pair GBP USD ya, dimana time frame-nya ini adalah, kalau analisa mingguan Andrew selalu menggunakan time frame H4 ya, dimana time frame ini adalah time frame yang paling valid menurut Andrew apabila kita menggunakan atau kita mau mengukur analisa mingguan ya. Nah, jadi secara kasat mata ya, dan dari awal itu selalu bilang, dalam menganalisa sebuah tren, yang pertama-tama kita harus analisa itu pertama adalah sebuah trennya dulu ya. Jadi awal dari kita mau menganalisa market ya, jadi yang pertama kita harus analisa itu adalah trennya dulu ya. Kalau dari mata telanjang, teman-teman bisa lihat ini trennya adalah bullish ya, ini bullish trend, dan teman-teman juga pasti sepakat. Nah, dalam membuat satu analisa, apalagi Andrew membuat analisa publik seperti ini, tentunya Andrew nggak bisa membuat analisa yang berdasarkan tebak-tebakan atau yang bersifat subjektif. Makanya Andrew selalu menampilkan alat ya. Nah, tentunya alat-alat dari profit training ini adalah alat yang sudah di customize sehingga akurasinya jauh lebih baik ya. Nah, untuk kali ini ya, Andrew akan mengeluarkan satu alat baru ya, dan belum pernah ada di video manapun ya. Alat ini adalah alat yang khusus untuk mengukur sebuah tren, dan ini sangat-sangat mudah dipakai oleh pemula ataupun trader profesional. Andrew keluarin dulu alatnya teman-teman ya. Nah, jadi alat pertama yang Andrew akan keluarkan namanya adalah ProSteel Electric ya. ProSteel Electric ini merupakan alat baru, paling baru dari profit training ya. Dan kalau diklik akan masuk ke dalam website profitstraining.com.
Kenapa namanya Pro Steel Electric? Karena alat ini pertama dia bisa mengukur sebuah tren ya. Dia mengukur sebuah tren dengan mendeteksi sebuah pergerakan atau dari voltase dari yang terjadi dari market, teman-teman ya. Makanya dinamakan dengan elektrik ya. Jadi alat ini akan mengambil data ya, kekuatan voltase dari market ya. Endo tunjukin nih, langsung Endo klik OK teman-teman ya. Ininya nggak usah diganti-ganti teman-teman, kita tinggal OK aja ya. Kita klik OK. Nah, keluar seperti ini. Jadi cara bacanya sangat-sangat gampang sekali teman-teman. Jadi alat ini merupakan penyempurnaan dari MACD dan juga Stochastic Oscillator, dimana Endo yakin kalau teman-teman Endo sebutkan MACD dan Stochastic pasti teman-teman sudah tahu lah ya. Jadi alat ini ya, sekali lagi dia untuk mengukur sebuah tren. Jadi cara bacanya gampang sekali. Kalau garis-garisnya berada di atas dari pivot ya, itu berarti dia trennya adalah bullish. Sementara kalau garis-garis di bawah dari pivot dan berwarna merah ya, itu adalah trennya bearish. Ya, sekali lagi kalau yang di atas ya dia berwarna hijau itu adalah bullish. Nah, biasanya ketika harga berubah ya, ketika harga berubah atau ada perpindahan tren, itu akan ditandai dengan garis yang berwarna kuning. Ini Endo zoom ya, coba Endo zoom teman-teman ya. Jadi ini ya yang Endo maksud ya teman-teman, Endo tandain ya. Jadi ini ya. Nah, di sini ada warna kuning, yaitu merupakan tanda bahwa dia akan berubah tren dari yang tadinya bullish akan menjadi bearish. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat ya, bahwa di sini yang tadinya bullish akan terjadi bearish. Nah, bearishnya sampai seberapa jauh itu yang kita nggak bisa ukur dari alat ini. Jadi setiap alat itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk Pro Steel Electric ini ya, Pro Steel Electric ini dia hanya mengukur sebuah tren ya, visualnya ada di bawah ini. Nah, jadi untuk mengukur kepastian di mana kita mau beli, di mana kita mau jual, tentunya kita butuh alat untuk yang mengkonfirmasi dari tren yang Endo maksudkan ini ya. Endo akan keluarkan dulu alat yang untuk mengkonfirmasi dari alat ini ya, itu adalah alat yang bisa menentukan support dan resisten, dan juga alat yang bisa menentukan sebuah entry. Endo keluarin dulu alatnya. Nah, alat kedua yang Endo mau pakai namanya adalah Hatton Screener ya. Jadi Hatton Screener ini adalah alat yang bisa mendeteksi pola-pola dari harmonic pattern ya. Jadi buat teman-teman yang sering trading menggunakan pola harmonic pattern ya, sudah pasti wajib memiliki alat ini supaya pola-polanya itu terdeteksi secara otomatis dan teman-teman nggak perlu tarik-tarik garis lagi secara manual, dimana kemungkinan ada distorsi teman-teman itu sangat-sangat besar kalau teman-teman nggak menggunakan alat ini ya. Sekali lagi, kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan ingat ya, selalu ada logonya, dan berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Profit Training untuk menipu kalian. Hati-hati ya, karena kalau mau hubungin Profit Training hanya via Telegram 081599108880 atau WhatsApp ya di jam kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore ya, 081599108880. Kita klik OK ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah alat untuk mendeteksi sebuah harmonic pattern ya. Kita coba zoom out ya teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah mengambil kesimpulan bahwa ya, kesimpulannya adalah dari sisi tren ya, ada kemungkinan dia untuk turun ya, ada kemungkinan dia untuk turun. Tetapi dari sisi harmonic pattern, pola yang terakhir itu adalah bullish dragon ya. Dimana di sini bisa terlihat, di sini adalah titik X, A, B, C, D ya, dan di sini adalah pola yang belum terbentuk. Jadi Endo sepakat ya, Endo sepakat bahwa ini ada kemungkinan dia untuk bearish ya, dia ada kemungkinan dia untuk bearish, dimana trennya itu sudah mulai ada sedikit namanya itu ada sedikit koreksi ya, karena tren minggu kemarin itu dia sudah panjang naik ke atas ya. Jadi Endo rasa ada kemungkinan dia untuk koreksi. Bagaimana dengan fundamental? Oke, dari sisi fundamental ya,
GBP ini pound sterling masih mampu mempertahankan performa positifnya dan berakhir menguat ya ke level seperti teman-teman lihat di 1.41394 ya saat close market terakhir ya. Nah, penguatan sterling ke level tertingginya sejak 2018 lalu ini disupport oleh percepatan vaksinasi yang memicu recovery ekonomi UK lebih cepat. Nah, jadi tadi Anda sudah bilang ya, kalau dari sisi teknikal ada kemungkinan dia untuk terjadinya sebuah koreksi ya. Jadi Andrew bisa kasih saran buat teman-teman ya. Andrew akan kasih saran apabila teman-teman mau mengambil posisi ya. Andrew bisa kasih saran di sini ada persilangan ya. Coba Andrew tandain di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada persilangan. Nah ini ya. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, ini maksud Andrew di sini. Di sini ada persilangan ya dari garis yang dibuat oleh harmony pattern. Artinya apa? Level di sini yang akan Andrew jadikan untuk level untuk entry ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada level untuk entry teman-teman ya. Nah ini ya, mesti tepat nih. Jadi kalau kita analisa itu harus presisi. Oke. Jadi Andrew bisa kasih saran, silakan teman-teman catat ya. Jadi kalau teman-teman mau mengambil posisi, jadi silakan teman-teman pasang yang namanya pending order, yaitu sell stop ya, sell stop ya. Itu harganya teman-teman bisa lihat itu di harga 1.40 ya, 1.40179. Nah, pasang sell stop di sini ya. Jadi sell stop itu artinya kita pending order ya, karena kita mesti tunggu harganya benar-benar jatuh baru kita akan mengambil posisi sell. Jadi bukan, jangan sampai teman-teman pakai instant order ya. Jadi skenario-nya adalah kalau misalnya harga naik terus, ya berarti kita nggak ambil posisi. Uang kita nggak rugi juga nggak untung gitu loh ya. Tapi apabila dia menyentuh sell stop ini, Andrew yakin dia akan jatuh lebih dalam lagi. Nah, untuk stop lossnya di mana? Untuk stop lossnya di sini sudah ada teman-teman, kita bisa lihat di sini sebagai stop loss ya. Jadi silakan teman-teman pasang level resistance yang sudah terbentuk ini menjadi sebuah stop loss. Stop loss itu di 1.42 ya, 1.42336 ya, stop loss di sini teman-teman ya. Oke. Lalu bagaimana dengan take profitnya? Oke, Andrew coba zoom out dulu ya. Andrew coba zoom out ya. Oke. Ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya. Nah, level ini teman-teman ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit. Andrew tulis dulu. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya take profit ya, take profit. Itu di harga 1.3 ya, 1.37983. Mungkin masih banyak yang bertanya, Pak ini kok jaraknya jauh banget? Iya, karena ini adalah analisa mingguan teman-teman ya. Jadi kalau analisa mingguan jaraknya deket-deket nanti nggak valid gitu loh. Jadi sekali lagi ini memang jauh karena untuk 1 minggu ke depan analisanya ya, jelas ya. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Euro USD. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, Euro USD coba Indo zoom dulu ya. Di sini dia masih trennya ini masih di bawah ya, dan dia lagi mau menuju ke atas ya. Dia lagi mau menuju ke atas tapi ini masih di bawah. Sementara ini kuningnya juga masih ada di sini. Jadi Endo masih berpendapat ya, apalagi di sini teman-teman juga bisa lihat ya. Di sini trennya itu jelas-jelas adalah dia punya harmonic pattern terbentuk adalah pola bearish total. Yang artinya apa? Yang artinya kalau kita lihat posisi pola seperti ini X, A, B, C, D, artinya di sini adalah titik kita untuk kita melakukan penjualan ya. Jadi di sini kita masuk lagi ya, kita zoom lagi, oke. Nah, jadi sebenarnya ini adalah titik di mana kita harus jual ya. Kalau kita mau jual di mana? Kalau di sini kan sudah terlambat, sudah terjadi ya. Kalau di sini kan sudah terlambat nih, sudah terjadi. Jadi Andrew bisa kasih sarankan kita pakai yang namanya kembali adalah pending order ya. Pending order di harga berapa? Nah, kita lihat supportnya di mana ya. Kira-kira supportnya ada di sini teman-teman. Nah, ini ya. Oke, jadi ini kita bisa jadikan sebuah support ya, dan ini kita bisa jadikan titik untuk kita mau entry ya. Jadi silakan teman-teman pasang sell stop juga ya. Itu harganya di 1.21 ya, 1.21628 ya. Jadi ini kita pasang sell stop ya.
tadi Andrew lupa jelasin ya, dari sisi fundamental ya, euro ini masih bertahan di level tertingginya sejak awal Januari lalu setelah ditutup di level 1.22298 ya, sempat pada saat hari Kamis ya, itu tertingginya. Dan kita lihat sekali lagi ini akan terjadi koreksi sama seperti GBP. Jadi Andrew sarankan teman-teman yang mau sell euro silakan pasang sell stop di 1.21628 ya. Nah, untuk stop lossnya di mana? Nah, ini kita bisa jadikan sebuah stop loss teman-teman ya. Ini kita bisa jadikan sebuah stop loss atau yang ini ya, ini kita bisa jadikan sebuah stop loss ya, kotak ini. Karena kalau pola muncul titik entry-nya adalah sebuah kotak dia. Nah, kotak ini ya teman-teman ya. Coba ini Andrew atur dulu supaya lebih detail. Oke, nah ini kotak ini. Jadi di sini kita bisa jadikan sebuah stop loss ya teman-teman. Stop loss itu harganya di 1.22 ya, 1.22533 ya, ini ya teman-teman ya. Nah, stop lossnya di sini. Lalu bagaimana dengan take profitnya? Oke, kalau take profitnya jelas-jelas ini adalah di sini, kita ambil di sini ya. Di sini ada support. Jadi Andrew tulis dulu ya, Andrew tulis, Andrew tarik garisnya di sini. Nah, ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya, ini take profit. Oke. Itu harganya di 1.1 ya, 1.19853 ya, take profit di sini silakan teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD ya. Nah, sama ya, Australian Dollar USD kalau kita bicara dari sisi fundamental, dolar Aussie ini ditutup menguat kemarin ya di level 0.77712 pasca rilis data tingkat pengangguran Australia menurun jadi 5.5% di hari Kamis ya. Nah, meskipun data perubahan tenaga kerja menurun sebesar minus 30,6 ribu ya. Nah, kuatnya progres recovery ekonomi juga menguatnya harga komoditas global turut memberikan support terhadap penguatan risk currency ini di samping terjadi pelemahan pada greenback USD. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dari Pro Steel Electric ini warnanya merah ya. Dimana ini kalau warna merah ini berarti trennya adalah bearish ya. Dan sementara pola yang dibentuk dari harmonic pattern ini adalah pola yang namanya adalah bearish cipher ya. Jadi ini polanya ya. Ini X, A, B, C, D ya, dimana sekarang kalau teman-teman lihat ini dia sudah mulai turun, tapi Andrew yakin dia akan turun lebih jauh lagi. Jadi sekali lagi ya, kalau teman-teman mau ambil posisi jangan instan, kita ambil di titik ini ya, di supportnya. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya adalah sell stop. Itu harganya di 0.7 ya, 0.76867 ya, pasang sell stop di sini teman-teman ya. Pasang sell stop di sini. Nah, untuk stop lossnya di mana? Oke, jadi stop lossnya sudah jelas, kita ambil yang di sini ya. Jadi ada kotak ini kita ambil, jadi ini kita jadikan sebuah stop loss ya, resisten yang ini ya. Stop loss ya itu di harga 0.79 0.79386 ya teman-teman ya, stop loss di sini. Oke. Nah, bagaimana untuk take profitnya? Oke, take profitnya jelas, ini ada sebuah support di sini teman-teman. Nah, ini supportnya di sini. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai take profit ya. Ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya. Oke, take profit itu di harga 0.75 ya, 0.75312 ya. Tapi kalau teman-teman merasa ini take profitnya terlalu dekat, teman-teman bisa ambil yang lebih jauh lagi ya. Kita lihat ya. Oke, nah ini ya, tapi ini terlalu jauh menurut Andrew. Jadi pakai yang ini aja deh. Jadi Andrew putuskan untuk analisa Aussie USD untuk minggu keempat di bulan Mei ini, sell stop di 0.76867, lalu stop lossnya di 0.79386 dan take profitnya di 0.75312. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Swiss franc ya. Nah, USD Swiss franc teman-teman bisa lihat nih ya. Ini pola-pola yang sangat-sangat sempurna sekali ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini dia punya trennya ya. Warna merah artinya masih bearish, tetapi di sini ada garis sudah mulai ke atas. Nah, kalau pola yang terbentuk dari harmonic pattern sendiri,
Ini polanya adalah bullish shark ya. Jadi di sini X, A, B, C, D. Nah, D ini artinya kita harus mengambil posisi ya. Kita boleh mengambil posisi buy. Nah, jadi silakan teman-teman ya. Buat yang mau ambil posisi, silakan teman-teman kalau mau ambil posisi boleh instan nih. Boleh langsung buy now. Ya, beda dengan yang GBP, dengan Euro, dengan Australian Dollar, di mana untuk USD Swiss franc ini kita boleh buy now. Kenapa? Karena baru saja terjadi sebuah momen untuk pengambilan posisi buy. Jadi silakan teman-teman ambil posisi buy now. Buy now itu artinya Senin begitu pasar buka teman-teman boleh langsung beli. Itu harganya di 0.8 ya, 0.89728 ya. Silakan teman-teman ambil posisi buy now di sini ya. Nah, buy now di sini. Nah, untuk stop lossnya di mana? Nah, stop lossnya kita lihat di sini ada kaki ya. Jadi kaki ini kita bisa jadikan sebuah stop loss. Jadi silakan teman-teman tulis di sini stop loss ya. Jadi silakan tulis stop loss. Nah, stop lossnya itu adalah 0.88 ya, 0.88714 ya. Ini kita bisa jadikan sebuah stop loss teman-teman ya. Oke. Nah, bagaimana untuk take profitnya? Nah, take profitnya jelas ya. Kalau kita mau ambil di sini boleh, tapi kan kejauhan ya. Tapi ini ambilin di sini juga boleh. Andrew coba lingkarin dulu teman-teman ya. Jadi ini kita boleh jadikan sebuah resisten ya, atau kita bisa jadikan sebuah angka ya. Kita bisa jadikan sebuah level untuk kita ambil sebuah take profit. Nah, take profitnya di sini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi silakan teman-teman boleh take profit di sini teman-teman. Andrew tulis dulu ya take profitnya ya. Nah, silakan teman-teman take profit di sini. Nah, take profit itu harganya di 0.92 ya, 0.92136. Nah, take profit di sini. Oke ya. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk USD Swiss franc ya, time frame 4 jam ya. Buy now di 0.89728, tadi stop lossnya ada di 0.88714 dan take profitnya itu ada di 0.92136. Kita ke market selanjutnya yaitu market Asia ya, USD Japanese Yen. Nah, ini juga ya, kita lihat ini masih bearish ya. Dari Pro Steel Electric ini masih sangat-sangat bearish karena ini masih warna merah ya. Dan di sini ada satu resisten yang sudah dibuat oleh harmonic pattern ya. Tapi kita lihat pola terakhir ini adalah bullish tree drive ya. Tapi ini sudah lewat jauh sekali, di mana ini sudah naik sekali. Jadi Andrew yakin di sini ada satu perpotongan harga ya. Andrew lingkarin dulu teman-teman ya. Jadi di sini ada satu breakout ya. Nah, di sini ada satu breakout di mana harganya itu dia turun ke bawah ya. Artinya apa? Menurut Andrew, harga ini dia akan terus turun ke bawah ya. Jadi buat teman-teman yang mau ambil posisi untuk USD Japanese Yen, Andrew yakin dia masih akan terus turun ke bawah. Artinya yen masih terus akan menguat dan USD-nya masih melemah. Dari sisi fundamental sendiri ya, yen ini masih terus mendominasi penguatan pair currency ini dan ditutup di level 108.865 seiring pelemahan USD yang masih berlanjut. Nah, jadi tadi Andrew sudah bilang di sini ada perpotongan. Andrew yakin teman-teman bisa lihat di YouTube ya, di sini ada perpotongan bahwa candlesticknya itu potong dia punya support. Ini coba Andrew garis ulang ya. Jadi garis ini seperti ini teman-teman. Nah, di sini ya, dia ada break di sini, dia potong. Artinya apa? Ini Andrew yakin dia masih akan terus turun. Jadi untuk posisi nanti hari Senin, silakan teman-teman boleh ambil yang namanya sell now ya, sell now. Kalau harga sekarang itu di 108 ya, 108.865 ya, silakan teman-teman sell now. Nah, sell now ya. Lalu stop lossnya di mana? Nah, stop lossnya kita ambil resisten di sini teman-teman. Nah, ini kita jadikan sebuah resisten dan kita jadikan sebuah stop loss. Silakan teman-teman pasang yang namanya stop loss. Itu harganya 109 ya, poin 769 ya. Silakan pasang stop loss di sini teman-teman ya. Nah, untuk take profitnya di mana? Oke, take profitnya kita lihat kakinya di mana. Di sini ada kaki kan? Ya, ini ada kaki, di sini ada kaki. Tapi ini kalau ini kejauhan, Andrew putusin ambil di sini aja. Jadi silakan teman-teman pakai ini sebagai take profit, di sini supportnya.
silakan teman-teman tulis di sini sebagai take profitnya teman-teman ya. Take profitnya itu di harga 107 ya, 107.466. Nah, take profit di sini ya. Jadi ini ya analisa Andrew untuk USD Japanese Yen untuk minggu keempat di bulan Mei, yaitu sell now di 108.865. Lalu stop loss di 109.769 dan take profit di 107.466. Kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu market komoditi ya. Dimana market komoditi ini paling ditunggu-tunggu karena market emas ya. Nah, kita lihat ya, kita lihat dulu dari trennya, ini masih berwarna hijau, artinya ini masih bullish trend. Sementara dari sisi harmonic pattern ini juga pola terakhir ini adalah bullish dragon, di mana ini sudah bullish ya. Bahkan teman-teman kalau perhatikan nih ya, X, A, B, C, D ya, ini sudah tembus ke atas, artinya ini sudah bullish ya. Bahkan kalau teman-teman perhatikan analisa minggu kemarin, Andrew juga mengatakan ini akan terbang dan benar-benar terjadi terbang ya. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang adalah suatu perhitungan yang sudah dianalisa. Jadi teman-teman ya, untuk market emas ini ya, Andrew masih yakin dia masih akan terbang ini ya. Tapi untuk teman-teman yang belum punya posisi, Andrew sarankan jangan ambil posisi baru ya, karena terus terang ini bukan untuk teman-teman yang belum punya posisi. Jadi kita hanya melanjutkan untuk angka-angka minggu kemarin saja ya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya posisi buy, Andrew sarankan teman-teman bisa hold buy ya, hold buy ya. Kalau sekarang harganya di 1.1880.72. Nah ya, jadi hold buy ini sekali lagi bukan untuk posisi baru. Jadi buat teman-teman yang sudah punya posisi buy, pertahankan aja buy-nya ya, pertahankan buy-nya, biarin dia naik terus ke atas ya. Nah dari sisi fundamental gimana? Oke, Andrew jelasin dari sisi fundamental ya. Harga emas ini masih cenderung bergerak bullish dan ditutup ke level kemarin teman-teman bisa lihat di 1880.72 dan masih berpotensi untuk break level psikologinya di 1900 ya, di tengah pelemahan USD yang masih berlanjut. Jadi fundamental juga searah dengan teknikal, di mana kita masih melihat emas ini masih akan terus terbang ya. Jadi sekali lagi teman-teman silakan lakukan hold buy. Nah untuk stop lossnya Andrew bisa kasih tahu ya, untuk stop loss kita nggak boleh agak panjang-panjang. Jadi untuk stop loss Andrew putuskan ambil di sini teman-teman ya. Jadi untuk stop loss teman-teman boleh pasang di sini, itu harganya itu ada di harga stop loss ya. Itu harganya di 1811.19 ya, stop loss di sini. Nah, lalu kita lihat take profitnya di mana ya. Coba kita lihat take profitnya, kita zoom out. Nah, di sini ada sebuah resisten teman-teman. Jadi di sini ada sebuah resisten ya. Nah, jadi kita hitung ini dia bisa menyentuh, nah ini ya, dia kemungkinan dia bisa menyentuh take profitnya itu di harga 1959 ya, .00. Nah ini ya, kita lihat target selanjutnya ada di sini di 1999. Jadi sekali lagi teman-teman silakan hold buy ya, untuk minggu keempat di bulan Mei, hold buy 1880.72, pasang stop loss di 1811.19 dan pasang take profit di 1959.00 ya. Nah jadi ini ya analisa Andrew untuk minggu keempat di bulan Mei ya. Ada 5 major pair dan juga 1 pair komoditi ya. Banyak teman-teman yang bertanya, Pak kalau seandainya saya mau mendapat analisa yang pairnya lebih banyak ada nggak Pak ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini kan analisa mingguan ya. Nah kalau analisa mingguan kan jaraknya jauh-jauh. Jadi banyak juga teman-teman yang nanya, Pak kalau seandainya saya mau analisa harian ada nggak Pak? Ada ya. Jadi Andrew memang buat analisa mingguan dan analisa harian ya. Kalau analisa mingguan itu Andrew buat YouTube ya. Nah kalau analisa harian karena dia bergerak setiap hari, Andrew nggak bisa masukin YouTube ya. Nah jadi analisa harian Andrew memang buat dengan time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam dan 30 menit ya. Dan juga pairnya lebih banyak ya, termasuk cross pair seperti USD CAD, ada GBP JPY, Euro JPY, Euro CAD, AUD CAD, Andrew buat semua ya.
itu kita buat ya analisa harian namanya, cuma itu khusus member. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa yang harian ya dengan time frame 30 menit dan 1 jam ya dengan pair lebih banyak juga, silakan ya, silakan bergabung menjadi member Profit Training. Caranya silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau analisa sendiri dengan alat harmonic pattern atau yang disebut dengan pattern screener ini, yang untuk mengukur sebuah pola dari harmonic pattern atau yang mengukur tren, yaitu Pro Steel Electric ya, alat baru itu, silakan teman-teman ya, silakan hubungi Profit Training, silakan teman-teman WhatsApp atau Telegram 081599108880. Nanti Andrew akan kasih tahu bagaimana cara install kedua alat ini ke dalam MetaTrader 4 teman-teman ya. Ingat ya, harus MetaTrader 4 ya, nggak bisa MetaTrader 5 karena memang alat ini khusus untuk MetaTrader 4. Brokernya bebas ya, silakan Telegram aja sekali lagi atau WhatsApp 081599108880. Nah, untuk pertanyaan hari ini adalah, menurut teman-teman pair mana saja yang akan menyentuh take profit ya? Yang kedua, kondisi market seperti apa yang cocok saat kita gunakan ya pattern screener ini dan juga Pro Steel Electric ini ya. Silakan teman-teman sampaikan jawaban teman-teman di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook ya, silakan donasi $10 saja. Tapi buat teman-teman yang mau gratis, silakan ya, silakan like, comment, subscribe dan share. Dan jangan lupa di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com ya. Buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training. Maka teman-teman bisa mendapatkan t-shirt secara gratis dan ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Akhir kata, sampai jumpa di video-video analisa Profit Training lainnya. Salam Profits!